Halo, perkenalkan nama saya Dwi Fitrianti dari Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan membuat rancangan acak lengkap dengan pengaruh suhu bleaching terhadap kadar pati dari tepung umbi kimpul dengan suhu yang saya gunakan adalah 50, 60, 70, 80, dan 90 derajat Celcius. Di sini terdapat 5 perlakuan dan 4 ulangan. Lalu pertama-tama kita akan menjumlahkan ini sama dengan sum ini, enter. Lalu ini kita drag dia ke bawah. Lalu ini rata-rata sama dengan average. Ini kita blok, enter. Lalu kita bisa langsung drag dia ke bawah gini. Lalu untuk TK ini kita sama dengan sum, kita enter. Lalu sama dengan untuk rata-ratanya berarti average, enter. Jika ingin lebih mudah nih, kita bisa tarik dia ke samping gini, dia akan langsung. Lalu ini juga bisa. Oke, jika sudah seperti ini, kita bisa menghitung FK di sini. FK di sini rumusnya adalah seperti ini. Ini kita enter sekarang. Hasilnya adalah seperti ini. Lalu kita akan mencari ANOVA single factor. Di sini kita akan menggunakan data analisis yang sebelumnya sudah saya download. Ini kita menggunakan ANOVA single factor. Klik OK, lalu kita pilih input range-nya adalah yang ini. Lalu group by row, kita row, lalu labelnya ini kita centang, lalu output range-nya boleh taruh di mana saja, dan saya menaruhnya di ini, di sini. Klik OK. Oke, ini adalah hasil dari ANOVA yang sudah. Nah, ini sebenarnya sudah selesai seperti ini, tapi jika ingin mengerjakan secara manual juga bisa. Ini adalah hasil yang manual, dia terlihat sama. Ini rumus-rumus yang sudah saya tuliskan di sini. JK perlakuan, yaitu ini rumusnya. Rumusnya adalah yang ini. Lalu untuk JK total adalah yang ini. Lalu untuk JK galat adalah JK total dikurang dengan JK perlakuan. Untuk DB perlakuan adalah count A dikurang 1 ya. Count A yang di perlakuan itu nanti dikurang 1, berarti 5 kurang 1 berarti 4. Lalu untuk DB total yaitu count A ini DB galat maksudnya. DB total, benar. DB total di sini adalah count A ini dia. Ini dikurang dengan 1. Lalu untuk DB galatnya adalah DB total dikurang dengan DB perlakuan. Lalu untuk KT perlakuan adalah rumusnya JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Lalu untuk KT galat, JK galat dibagi dengan DB galat. Oke, entar. Nah, sekarang di sini kita akan menghitung F hitungnya. Di sini F hitungnya adalah rumusnya seperti ini. Lalu F tabel 5% rumusnya adalah seperti ini. Lalu untuk F tabel 1% rumusnya sama seperti F tabel 5%, di mana
hanya diganti di 0,05 nya menjadi 0,01. Lalu untuk ini adalah rumusnya seperti ini, yaitu kita menggunakan fungsi if, di mana rumusnya adalah sama dengan if dalam kurung f hitung kurang dari f tabel 5%, dalam petik ns, if dalam kurung f hitung kurang dari f tabel 1%, bintang 1, bintang 2 tutup kurung. Lalu kita enter. Hasilnya adalah seperti ini, dia bintang 2, di mana saya sudah menuliskan keterangannya. NS ini adalah tidak nyata, lalu bintang 1 itu berpengaruh nyata dan bintang 2 berpengaruh sangat nyata. Jadi pengaruh suhu terhadap kadar pati ini berpengaruh sangat nyata. Sebenarnya ini sudah selesai, tetapi ANOVA ini belum menjawab secara menyeluruh, jadi kita akan melakukan uji pembanding berganda. Uji pembanding berganda ini ada uji BNT, BNJ, dan Duncan. Di sini kita akan memulai dari uji BNT, di mana uji BNT ini kita akan mencari nilai BNT-nya terlebih dahulu. Nilai BNT-nya di sini adalah caranya adalah seperti ini. Alfa bagi 2, dB galat, lalu dikali akar 2 kT galat dibagi jumlah pengulangan yang menghasilkan 0,75 ini. Nah, ini jika sudah seperti ini bisa langsung ke perlakuan dan rata. Tapi jika ingin mengerjakan secara manual juga bisa, dimana caranya adalah sama, ini seperti ini. Lalu ini nanti dia akan dikalikan, keduanya ini hasilnya ini akan dikalikan yang menghasilkan seperti ini. Hasilnya tentunya sama. Lalu kita akan lanjut ke untuk mengcopy ini perlakuan. Dan kita copy, kita taruh di sini. Lalu untuk rata kita copy, pas. Ini kita akan mengurutkannya dari besar ke kecil, tetapi karena saya sudah berurut dari besar ke kecil, jadi saya tidak perlu untuk mengurutkannya lagi. Lalu ini maaf sebelumnya saya hapus dulu. Nah, di sini adalah kita cari selisihnya, di mana rumusnya adalah sama dengan tabel 1 dikurang dengan ini. Nah, ini kita tambahkan simbol dolar, lalu enter. Ini bisa kita langsung drag dia ke bawah. Nah, untuk memberikan penamaan di sini adalah untuk membandingkannya dengan cara apakah nilai selisih ini lebih kecil atau lebih besar dari nilai BNT. Jika lebih kecil nilai selisihnya itu akan diberi dengan simbol NS. Di sini 0,24 ternyata lebih kecil daripada 0,75. Jadi kita akan menulis NS. 0,48 ternyata lebih kecil daripada 0,75. Jadi kita tulis NS. 0,67 juga. 1,32 ini dia lebih besar daripada 0,75. Jadi kita akan menulisnya dengan simbol bintang. Lalu lanjut kita cari lagi selisihnya. Sekarang yang ini dikurang dengan ini. Ini kita enter. Bisa kita langsung drag ini. Nah, ini kita beri, ini berarti 0,24 NS. Ini juga NS. Dan ini simbol bintang. Selanjutnya sama juga
besar berarti bintang. Lalu ini bisa sama dengan ini dikurang dengan dia berarti NS. Untuk pemberian notasi itu adalah dengan cara seperti ini. Kita akan beri A ini, lalu kita tarik di sini nih A berarti, lalu di sini A juga, sini A, di sini A. Lalu ini kita beri warna biar lebih ini. Lalu di sini berarti B sekarang. Sini C, kita beri dia warna, sini C, sini C, lalu ini, sini D, sini D, sini D, seperti ini. Kita akan mencari, ini bisa juga dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan rata ditambah BNT. Di sini saya hapus dulu. Ini kita copy ini. Lalu ini kita urutkan dia dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Caranya short, buat rata dari kecil ke besar. Oke. Setelah itu kita akan menambah ya, ditambah jadinya ini ditambah dengan rata ditambah dengan BNT. Jadi sama dengan ini ditambah dengan ini. Ini kita beri di nilai BNT-nya, kita beri simbol dolar, lalu enter. Ini. Nah, di sini kita akan memberikan notasinya seperti ini. Ini 7,38 ini kita beri A. Jika dia lebih besar berarti diberi A. Lalu 7,38 ini kita ini coba lihat bentar. Ternyata dia lebih besar. Berarti ini tulis A 7,38 sama 7,5, lebih besar 7,5 berarti stop sampai sini. Lalu ini kita bisa turun udah ke bawah 8. Kita di sini dia lebih besar B, lalu sini B juga, sini B, B dan B. Lalu jika sudah, ini bisa lagi diginiin 8,22. Sini dia lebih besar, di sini C, sini C, sini C, C, C. Kalau sudah, ini bisa kita turunkan lagi. Nah, ini udah ya. Maaf, ini udah lebih. Udah sampai sini aja. Lalu sekarang adalah uji BNJ, di mana uji BNJ ini sama caranya seperti BNT. Jadi
kita menghitung terlebih dahulu BNJ-nya, nilai BNJ-nya dengan cara ini. Q alpha, kita cari dulu Q alpha. Q alpha yang kita pakai adalah 0,05. P ini adalah perlakuan, lalu V ini adalah derajat bebas galat. Ini bisa dicari di tabel BNJ, ada banyak di internet, jadi kita bisa cari aja. Lalu di sini karena perlakuannya ada 5, lalu derajat bebas galatnya adalah 15, jadi dia di tabel adalah 4,37. Lalu kita akan menghitung ini akar KTG bagi banyaknya pengulangan, yaitu hasilnya adalah seperti ini. Lalu untuk mendapatkan nilai BNJ-nya ini adalah dikalikan dia. Dikalikan, akhirnya ketemu segini. Lalu kita akan copy juga ini. Kita copy. Nah, ini dia sama ya ininya. Jadi saya langsung aja. Sini 0,23 ternyata lebih kecil daripada, kita bandingkan ini dia lebih kecil daripada 0,94 dari BNJ-nya, dia berarti kita tulis NS. Lalu 0,48 ini lebih kecil dari 0,9 berarti NS, 0,67 juga NS berarti, dan 1,32 ini lebih besar daripada nilai BNJ, berarti kita tulis bintang di sini. Lalu ini sama, kita cari lagi selisih selanjutnya nih, kita sama. Ini kita taruh di sini. Hasilnya ini 0,24, dia lebih kecil daripada nilai BNJ berarti NS. 0,44 juga NS. Lalu 1,08 berarti bintang karena dia lebih besar daripada nilai BNJ-nya. Lalu ini kita copy juga. Copy taruh di sini. Berarti ini NS dan ini NS. Lalu ini NS juga berarti. Nah, ini kita taruh A sama ya. A berarti lalu sini B, sini kita tulis B, lalu di sini C, dan C. Ini sebenarnya bisa ditulis D juga di sini, sebenarnya terserah aja. Jika sudah, kita akan menuju ke uji Duncan. Di uji Duncan ini sama juga seperti ini ya. Ini kita copy. Ini kita copy. Lalu kita cari dulu SY-nya, nilai SY di sini. Nilai SY ini adalah ini akar dari KT galat dibagi dengan jumlah perlakuan. Ini kita enter. Lalu ini kita buat tabel seperti ini. P ini perlakuan, karena perlakuannya itu kita mulai dari angka 2, ada 5 berarti 2, 3, 4, 5. Dan ini R ini kita cari di tabel Duncan, ada di internet bisa dicari. Nah, ini tuh alfanya 0,05,
perlakuannya ada 5 dan DB galatnya adalah 15. Kita cari di tabel yang menghasilkan ini yang nomor 3 ini 4, 5. Lalu untuk RP ini adalah dengan cara ini sama dengan ini R dikali dengan SY, nilai SY menghasilkan seperti ini. Lalu kita akan mencari selisih, cari selisih, nilainya sama, jadi langsung saya copy aja ini dan ini saya hapus dulu. Ini sekarang kita membandingkannya. Jika dia lebih kecil, sama juga, jika dia lebih kecil berarti dia nulis NS 0,24 lebih kecil daripada 0,65. Lalu lanjut 0,48 lebih kecil daripada 0,68, NS 0,67 lebih kecil daripada 0,70, NS 1,32 lebih besar daripada 0,71. Kita beri dia bintang. Lalu ini copy aja, copy di sini. Maaf, ya ampun, maaf. Ini kita copy, lalu ini NS berarti 0,24 dibandingkan dengan 0,65 lebih kecil. NS 0,44, NS 1,08 berarti dia bintang. 0,2 ini kita copy. Ini lalu ini berarti lebih kecil, NS ini bintang, lalu 0,65 ya. Nah, ini NS ya. Coba kita lihat dia mana yang lebih kecil ya. Ini yang lebih kecil berarti ini NS. Jika sudah seperti ini sama, jadi ini kita tulis A, ini B, di sini tulis C, dan sini tulis D. Notasinya A di sini, B, 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 lalu di sini ada C, stop. Lalu ini ada D, sini ada D, enter. Jadi di sini juga sudah terlihat bahwa notasi yang sama itu menunjukkan perlakuan yang tidak berbeda nyata. Ini misal A dengan AB itu sama-sama ada A-nya, berarti dia tidak berbeda nyata. Tetapi jika A dengan D ini tidak ada yang sama kan, berarti suhunya berarti dia berbeda nyata, dimana suhu 50 dan 90 ini dia berbeda nyata. Sekian dari pengerjaan dari latihan ini, rancangan acak lengkap. Terima kasih sudah menonton.
dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.